Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran bisa. Semoga kita dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan masuk di bab selanjutnya, yaitu anatomi telinga manusia. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, setelah kita menyelesaikan bab ini, anak-anak dapat yang pertama mengemukakan sifat psikoakustik anatomi telinga manusia. Kemudian yang kedua adalah mendimensikan ambang batas daerah dengar telinga manusia. Nah, kemarin kita itu sudah membahas sumber suara dan akustik ruang. Nah, setelah kita membahas secara detail, mungkin kurang lebihnya ya, nanti apabila ada pertanyaan nanti kita akan ada sesi question pada saat tatap muka, nanti bisa ditanyakan. Setelah kemarin kita membahas sumber suara, kita akan membahas perangkat untuk mendengarkan suara, yaitu telinga manusia. Tapi di sini tidak akan saya secara detail di anatomi telinga manusia ini. Pastinya kalian sudah tahu fungsi-fungsi telinga dan telinga manusia itu terdiri apa saja, itu sudah tahu pastinya, karena ini mata pelajaran IPA pada saat SMP mungkin ya. Nah, nanti di bab ini kita akan sedikit mempraktekkan, kalian bisa praktek di rumah, yaitu mendimensikan ambang batas daerah dengar telinga manusia. Nanti di poin 2 ini silakan nanti kalian dipraktekkan. Tugasnya nanti apa, nanti ada di slide terakhir. Nah, kita masuk ke materinya. Di sini ada gambar telinga manusia. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan bagian-bagiannya, yaitu ada telinga luar, kemudian ada telinga tengah dan telinga dalam. Anatomi dan fungsi telinga manusia. Manusia mendengar bunyi dengan telinganya. Dalam telinga getaran bunyi diubah menjadi perasaan terhadap bunyi. Hal ini membangkitkan kesan bunyi subjektif dalam otak. Nah, secara anatomi, telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, terdiri dari daun telinga, kemudian telinga dalam, terdiri dari gendang dan tabung pendengaran luar, yang kemudian dilakukan ke dalam telinga dalam. Nah, telinga dalam ini merupakan organ pendengaran yang sesungguhnya, seperti ditunjukkan dalam gambar. Nah, sanggoardi, kemudian kanal bengkok, saraf, koklea, rumah, siput. Jadi ini adalah anatomi telinga manusia. Ketika getaran ditangkap oleh daun telinga, kemudian dihubungkan ke tabung pendengaran dan diubah menjadi kemungkinan sinyal frekuensi yang dihubungkan atau dimasuk ke saraf koklea dan dihubungkan ke otak, dan otak itu merespon bahwa itu adalah suara. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang B, ambang dengar dan batas sakit telinga manusia. Mempunyai kepekaan yang luar biasa. Selain mampu membedakan nada, juga dapat membedakan kuat suara. Nah, batas minimum dan maksimum telinga manusia pada umumnya dimulai dari 20 Hz. 20 Hz ini adalah batas minimum, yaitu dimulainya suara. Nah, di bawah 20 Hz manusia tidak dapat mendengarkan atau suara kurang kuat ya, ditangkap oleh daun telinga. Kemudian sampai di batas maksimum, yaitu 20.000 Hz. Di atas 20.000 Hz
manusia dapat mendengarkan tapi tidak enak atau tidak enak untuk dirasakan, atau biasanya telinga akan mengalami sakit seperti itu. Kemudian jangkauan frekuensi telinga manusia yaitu dari mulai 1000 Hz sampai 4000 Hz. Nah, dari kesimpulan di sini yaitu ada batas minimal dan batas maksimal telinga manusia. Selain angka-angka di sini, yaitu suara-suara yang dikeluarkan mungkin dari 10 Hz, kemudian 5 Hz itu dapat didengarkan oleh hewan maupun yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke tugas individu. Nah, tugas individu di sini yaitu instalah aplikasi yang bernama frekuensi generator pada Play Store. Nah, di Play Store ini sudah ada ya. Jadi silahkan diinstal, di-download kemudian diinstal. Kemudian masuk dan ubahlah frekuensi mulai dari 10 Hz, kemudian tekan play. Amati, tulis dan jelaskan. Nah, amati di sini yang dimaksudkan adalah silahkan setelah kalian mendengarkan suaranya, apabila kalian tidak mendengarkan maka silahkan tulis tidak mendengarkan suara apapun. Apabila kalian mendengarkan kemudian kalian susah dalam menjelaskan, boleh menggunakan perumpamaan. Apabila kalian misalkan mendengarkan suara tinggi seperti suara nyamuk, nah maka tulis saja suara sekian Hertz itu seperti suara nyamuk, seperti itu boleh, nggak apa-apa. Jadi dijelaskan saja. Amati, tulis dan jelaskan suara yang didengar. Gunakan headphone atau headset apabila suara kurang terdengar jelas. Nah, ini wajib menggunakan headset atau headphone ya, karena suara-suara di sini masuk ke dalam kategori frekuensi. Jadi jelas suaranya akan terdengar jelas apabila menggunakan headphone seperti itu. Lakukan hal yang sama dari mulai frekuensi 10 Hz ya tadi 10 Hz, kemudian 20 Hz, 30 Hz, 10.000 Hz, 20.000 Hz dan 21.000 Hz. Ya, karena di aplikasi itu batas maksimal frekuensinya adalah 22.000 Hz. Silahkan lakukan hal yang sama, kemudian amati, tulis dan jelaskan. Nanti bisa difoto saja kemudian kirimkan ke WhatsApp saya pribadi. Kemudian yang terakhir adalah buatlah kesimpulan pada percobaan di atas. Setelah kalian mengamati dari frekuensi 10 Hz, kemudian 20, kemudian 30 Hz, masuk ke 10.000 Hz dan 20.000 Hz. Kemudian yang terakhir adalah 21.000 Hz. Silahkan buatlah kesimpulan pada percobaan di atas. Ya. Apa yang membedakan mulai dari frekuensi 30 sampai 1000, kemudian apa yang membedakan dari 20.000 Hz sampai 21 Hz. Kemudian amati apakah manusia dapat mendengarkan suara di 10 Hz, kemudian apakah manusia dapat mendengarkan frekuensi di 21.000 Hz. Kemudian apa yang kalian rasakan pada saat mendengarkan frekuensi di 21.000 Hz atau 20.000 Hz. Sekian mata pelajaran bisa di pertemuan ketiga atau keempat mungkin ya. Terima kasih dari saya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.